Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi akramana bi'ibadatina fi syahri Ramadan wa ja'alana insyaallah min ibadillahil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka kita sudah menjawab sami'na wa ata'na. Dan Allah janjikan nanti di penghujung Ramadan ini kita akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi syaratnya Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, siapa yang sampai ujung mendapatkan takwa itu adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Orang yang puasanya itu didasari atas keimanan dan penuh perhitungan. Jadi memang kita dituntut untuk memahami tentang matematika Ramadan ini supaya kita tidak rugi. Karena Rasulullah yang menyatakan, kami sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, puasanya tidak dapat apa-apa kecuali yang dia dapat cuma ju' wal atas, haus dan lapar. Nauzubillah min dzalik. Tidak ngefek kata kita. Karena itu mari kita telusuri dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Karena lama-lama bukan dan mungkin. Walaupun dalam yang ke-26 ya, untuk kita. Kapan ada yang 27, ada yang besok ada lebaran. Asabadi itu 2 hari lagi ada lebaran. Lebaran kalau Asabadi lah juga. Bapak Ibu yang saya hormati, pernyataan Allah dan pernyataan Rasulullah tadi mari kita sikapi bersama bahwa ilustrasi ini dari kita ini ingin menjadi yang paling istimewa. Setiap kita orang menyatakan diri dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita bercita-cita ingin menjadi orang yang istimewa. Betul atau tidak? Betul. Pertama, hari yang 7 itu ada satu yang istimewa. Itulah hari Jumat, karena disebut oleh Rasulullah Sayyidul Ayyam. Mengapa hari itu istimewa? Karena bainal Jum'ah ila Jum'ah yukaffiru dzunubal abdi. Antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, Allah ampuni semua dosa hamba Allah ini. Ilal kabair, kecuali dia melakukan dosa besar. Kalau dosa kecil habis semua antar Jumat ke Jumat. Tuh. Yang kedua, apalagi yang dimuliakan dari semua tulisan yang ada di muka bumi ini, ada yang paling mulia. Bisa ditebak? Apa itu? Tulisan apa? Al-Quran. Al-Quran adalah tulisan yang paling mulia dari sekian juta tulisan. Kita lanjutkan. Ada lagi yang ketiga, tempat masjid. Masjid di muka bumi ini berapa jumlahnya?
jutaan. Dari sekian banyak jutaan masjid ini ada 3 yang disebut Rasulullah: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Hadza. Disebut Masjidil Hadza adalah Masjid Nabawi. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Yang disebut terakhir Rasulullah itu pahalanya paling kecil, 1 kali banding dengan 1000. Bapak-bapak pernah hitung tidak secara matematik? Saya sudah hitung, Pak. Ternyata kita bapak-bapak ini, bapak-bapak sebentar, saya sampaikan dengan bapak-bapak. Kalau kita Jumatan di sini 20 tahun, Bapak. Di negara kita ini kita sholat Jumat 20 tahun lamanya. Itu di Masjid Nabawi baru sekali. Bedanya masjid. Dibandingkan dengan Masjidil Aqsa, jauh lagi. Dibandingkan dengan Masjidil Haram, di Masjidil Haram 200 tahun. Jadi sekali Jumat di Masjidil Haram, kita hidup 200 tahun di sini. Tempat itu. Nabi dari 124.000 itu yang kita wajib imani ada 25. Dalam Al-Quran wajib kita imani. Ada 5 yang istimewa. Itu yang disebut dengan ulul azmi. Tapi komandan ada di Rasulullah. Buktinya apa? Rasulullah adalah yang paling mulia. Khurimatil jannah ala sa'iril ummah hatta Rasulullah ummatihi yadkhuluha. Surga itu diharamkan oleh Allah pada semua umat manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, hatta sampai Rasulullah Muhammad dan umatnya masuk dalamnya. Jadi kita ini termasuk bagian dari umat yang lahir terakhir, tapi nanti hisabnya 2. Dan apalagi yang istimewa? Bulan. 12 bulan ini ada 1 yang istimewa. Itulah bulan Ramadan. Kenapa? Qada'atil hasanat kama qada'atis sayyi'at. Dalam bulan Ramadan ini seluruh amalan soleh Allah lipat gandakan 1000 kali lipat. Jadi kalau kita bersedekah 100 rupiah itu sama dengan bersedekah 100.000. Kalau kita bersedekah 1000 berarti sama dengan 1 juta ya? Dan seterusnya. Sekali kita memberi makanan kepada orang yang berbuka 10 pisang, berarti sama dengan kita memberi makanan 10.000. Berapa ribu? Ya, 10.000. Begitu istimewanya Ramadan. Maka wajar sehingga Rasulullah menyatakan khusus untuk para sho'imin wa sho'imat ketika mau masuk ke surganya Allah, yang orang berebutan, orang sibuk setengah mati, disiapkan oleh Allah khusus untuk sho'imin wa sho'imat 1 pintu yang namanya Babur Royan. Makanya Rasulullah sebut shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi Bapak Ibu, tapinya dalam bulan Ramadan ini tercatat juga Rasulullah sering berdoa dan mendoakan umatnya, termasuk zuriatnya. Kita sering mendengar dan mungkin kita sering membaca. Maka yang tidak membaca doa ini sepanjang Ramadan rugi. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau Ramadan itu mengantarkan kita
kita menjadi orang yang bertakwa, Rasulullah mengajak kita menjadi imamnya orang yang bertakwa. Apa penafsirannya para mufasir kaitan dengan ayat ini? Setiap orang yang dinyatakan Rasul tadi puasanya mencapai derajat muttaqin itu, yang ghufira lahu ma taqaddama min dambi, semua dosanya habis. Selama Ramadan ini sampai ujung habis, mestinya tidak ada dosa lagi. Nah ini kemudian taruhlah kita ya, contohnya kita. Nanti kita dikirim dalam surat Az-Zumar, wasifal ladzina taqaw ilal jannati zumar. Kita orang-orang yang bertakwa ini dikirim oleh Allah, dituntun oleh para malaikat agar kita melewati siratal mustaqim dan kita diselamatkan sampai ke surganya Allah. Hatta idza ja'uha, ketika kita sampai di depan pintunya, futihat abwabuha, terbukalah pintu surganya, disambut oleh malaikat Ridwan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah orang-orang yang ahli surga tadi dalam surganya Allah. Tapi ketika sudah di sana, karena kita sudah berdoa tadi menjadi imamul muttaqin, kita punya keluarga, kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya anak, kita punya saudara, kita punya paman, kita punya bibi, kita punya adik, kita punya kakak, kita punya uang, kita punya dzurriyyah namanya. Itu yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun adalah orang-orang yang ada ikatan dengan kita, baik itu ikatan darah maupun ikatan perkawinan. Nih, nanti ketika kita sudah orang-orang yang sudah sampai ke surganya Allah, itu nanti dipertontonkan, mereka akan bercerita, kok dulurku belum sampai ya, kok mamaku belum sampai ya, kok bibiku belum sampai. Ketika mereka disuruh oleh malaikat, coba palingkan mukamu itu ke arah siratal mustaqim, istilahnya begitu. Begitu orang-orang di surga melihat orang yang sedang berjalan di siratal mustaqim, ternyata diantaranya ada yang melihat bapaknya sendiri kejebur ke dalam neraka. Teriaklah orang ini, Abi, ma salakakum fis saqar? Ayah, Abi, apa yang menyebabkan kamu sampai kejebur neraka? Kami sudah sampai di surga. Ada yang melihat mamangnya yang kejebur, ada yang melihat bibinya yang kejebur. Tanya, apa sebabnya, Ma? Apa sebabnya, Bi? Apa sampai kejebur? Kamilah sampai di sini. Rupanya orang-orang yang kejebur ini, kelompok ini menjawab. Ini jawaban pada surat Al-Mudaththir, nanti dibaca di rumah. Qalu lam naku minal musholin. Mereka menjawab, orang-orang yang kejebur ini, jawabannya apa? Lam naku minal musholin. Kami dulu waktu di dunia tidak pula ngurusi sholat. Jadi bibi dulu waktu di dunia ini, kalau Ramadan begitu, yo puasa awal, terawih awal, itu dah kami sibuk buat sholat. Misalnya, lah mamang apa? Mamang jualan es, jadi tidak sempat lagi nak terawih. Jadi sholat tidak juga. Kami nyesal. Macam-macam jawabannya. Tapi intinya lanaku minal musholin. Karena kami dulu di dunia tidak pernah ngurusi sholat. Satu. Disuruh noleh lagi ke tempat lain. Coba tolehkan pandanganmu sampai ada 4 tempat ini. Tolehkan pandangan tadi, tengokkan lagi. Kalau tadi sebelah kanan, tolehkan sebelah kiri. Coba kau tengok sebelah kiri. Ada yang kejebur. Rupanya lewat siratal mustaqim kejebur juga. Lalu bertanya pula orang yang di surga,
Kalau ini adiknya atau kakaknya yang ditanya, aku juga manggil kakaknya Kiai. Kalau kayak aku nggak Kiai. Kalau Mas Kayu Koyok nih, nah Koyok merah, apa? Mohon maaf Mas Kayu, bisa. Tengok Koyoknya libur. Yo ngapo nggak sampai ke Jepang nih? Jawab dalam surat Al-Mudaththir yang ayat berikutnya yang ke-44. Lambat membentuk rumah sakit. Kami dulu di dunia tidak pernah ngurusin orang miskin. Padahal itu adikku sendiri, padahal itu ponakanku sendiri, padahal itu dulurku sendiri, padahal itu besanku sendiri, padahal itu macam-macam jawabannya. Karena itu dalam Ramadan ini Allah perintahkan kita bayar zakat fitrah dan zakat mal. Yang prioritas pertama di situ disebut innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Tapi dilingkari oleh para mufasir, fuqara masakin yang mana? Adil qurba haqqu, yang ada kerabat dekat denganmu itu prioritaskan. Kenyataannya apa yang terjadi? Justru sekarang di era milenial seperti ini, kalau ada 5 beradik, 1 baik adiknya yang kebetulan miskin, yang 4 jadi orang semua. Yang miskin ini takut tidak deketin keluarganya. Dekat kan? Takut kan? Nah, kalau yang di atas ini yang jadi galau 4 tadi 4 beradik, ini tidak ngopen ke bawah, inilah yang Alhamdulillah dari bakal disebut oleh surat Al-Mudaththir. Karena dia orang yang salah. Makanya Imam Syafi'i, Bapak Ibu, kalau dicatat ini, siapa yang jadi amil? Imam Syafi'i itu sampai mencegah amil yang memberikan zakat yang sudah dikumpulkan dari masyarakat sekelilingnya dilemparkan ke tempat jauh, sementara di masyarakat itu masih banyak orang miskin. Ini pertanggungjawaban amilnya memang. Nih, 2 berapa nih? Berapa boy? Lagi baca? Kepanjangan. Kultum. Namanya kultum. Ini lagu ya? 2 dulu ya. Kita bermunajat kepada Allah. Ulangi lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kita yang bisa menolong dzurriyyat kita. Amin. Ya rabbal alamin.